bahwa Allah tabaraka wa taala menurunkan agama kepada diri kita sehingga menjadikan kita orang yang beragama adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, pedulilah kepada diri kalian sendiri. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat asal kalian di atas jalan hidayah. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, bentengi dirimu. Lihat, Allah mulai dari dirimu. Wa ahlikum, bentengi keluargamu. Nara, dari api neraka. Semua ini menunjukkan, dan ayat-ayat Allah yang lainnya, bahwa kita beragama untuk menyelamatkan diri kita dari murka Allah. Bukan untuk tuding-tudingan, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Setelah kita tahu jalan yang hak, jalan yang benar, kita amalkan untuk menyelamatkan diri kita, lalu kita ajak orang-orang yang bisa kita ajak. Yang ikut alhamdulillah, tidak ikut pun tidak apa-apa. Urusan masing-masing. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita katakan, hindari tindakan seperti itu. Anak secara pribadi tidak menghalalkannya. Siapa tahu didengarkan oleh orang-orang yang melakukan. Entah maksudnya berdakwah, tapi dengan cara yang tidak benar. Atau mungkin maksudnya mencari konten untuk mendapatkan duit. Karena kita melihat itu pakai iklan, berarti dia mendapatkan uang dari apa yang dia buat. Subhanallah. Dia tebarkan permusuhan, dia tebarkan perdebatan, dia tebarkan kebencian atas nama dakwah, kemudian dia mendapatkan keuntungan duniawi. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan saya yakin dan percaya, para asatidzah tidak akan rela dibegitukan. Sepanjang, coba lihat, sepanjang daurah yang antum ikuti, sepanjang kajian-kajian ustadz yang antum ikuti, mana dia kajian membantah si A, membantah si B, membantah si C? Paling kalau membantah sebuah jenis pemahaman yang salah, tidak berbicara orangnya. Sementara ini ditampilkan orangnya, ditampilkan pembicaraannya, lalu ditampilkan ustadz yang seolah-olah membantah orang itu. Itu bukan agama. Menebarkan permusuhan lebih daripada menasehati. Waliyadzubillah. Akan tapi ini fitnah zaman, fitnah di zaman ini. Kalau memang kita ingin menyelamatkan diri kita dari poin tadi, apakah yang wajib sudah kita kerjakan? Kalau iya sudah, alhamdulillah. Seluruh yang wajib sudah dikerjakan, alhamdulillah. Yang haram apakah sudah dihentikan? Kalau sudah, alhamdulillah, sempurna keimanan. Tapi kalau tidak, pertanyaannya adalah kapan mau dihentikan yang haram itu? Sudah kita bacakan ayatnya tadi, 17 dan 18. Wa subhanallah, imam kita membacakan ayat yang sama, maknanya di rakaat yang pertama. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sebelumnya Allah bicara surga di ayat atas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Lalu Allah bicara sifat-sifat penduduk surga, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu Allah bicara kesalahan orang yang penduduk surga, kalau salah bagaimana salahnya. Orang-orang yang akan ke surga kalau melakukan kesalahan dunia, seperti apa mereka melakukan kesalahan? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang yang kalau melakukan satu kesalahan, fahishatan mufrad. Sama dengan yang tadi dalam surah An-Nisa. Alladzina ya'maluna as-su', satu keburukan. Ayat yang sama di dalam ayat ini. Fa'alu fahishatan, apabila mereka mengerjakan satu perbuatan keji, satu perbuatan dosa. Zakarullaha, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru, segera mereka minta ampun kepada Allah. Lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka itu. Satu terjemah kepada kesalahan, langsung ingat Allah, langsung minta ampun kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Persis dengan ayat yang tadi. Summa yatubuna min qarib. Walam yusirru, dan mereka tidak israr,
Mereka tidak lanjutkan kesalahan itu, dilakukan lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak lakukan israr atas dosa dan kesalahan yang mereka lakukan itu. Wahum ya'lamun. Sementara mereka tahu bahwa itu adalah sebuah dosa yang tidak dicintai Allah. Sementara mereka tahu itu adalah dosa yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tidak akan melakukannya dengan israr. Sifat israr bukan sifat muslim. Sifat israr bukan dalam maksiat, bukan sifat orang mukmin. Maka selamatkan diri kita dengan 2 poin tadi. Apabila 2 poin itu terpenuhi, Rasul yang menjamin surga. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW kepada seorang Arabi yang datang kepada beliau, bertanya tentang apa yang diwajibkan Allah, bertanya tentang apa yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala dan diajarkan Nabi SAW. Lalu kemudian dia berkata, apabila saya amalkan ini dan saya tidak tambahkan sedikit pun, adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Qala bala, benar, engkau akan masuk surga. Kau amalkan yang wajib, engkau tinggalkan yang haram, engkau akan masuk surga. Walam azid ala dzalika syai'a, aku tidak tambahkan sedikit pun. Yang sunat sedikit pun tidak dikerjakan. Yang makruh sedikit pun tidak dihentikan. Hanya 2 itu. Dia amalkan seluruh yang wajib, dia tinggalkan seluruh yang haram. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am. Qala bala. Kata Nabi, ya, engkau akan masuk surga. Sambil meninggalkan Rasul dan berpaling dari Rasul dan pergi meninggalkan Rasul, dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi la azidu ala dzalika syai'a. Demi Allah, aku tak tambahkan sedikit pun dari yang tadi itu. Mendengar apa yang dia katakan, Rasul berkata, dakhalal jannata in shadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Ini yang kurang kita banyak mawas terhadapnya di zaman kita sekarang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, perlu kita ingatkan. Saya perlu mengingatkan diri saya perlu mengingatkan saudara-saudara yang saya cintai, saudari-saudari yang saya cintai. Kadang-kadang iblis mengipas-ngipas kita, mengingat-ingatkan kita ibadah sunnah padahal kita belum berhenti dari yang haram. Supaya kita lupa, kita harus berhenti dari yang haram. Yang terpenting itu berhenti dari yang haram, bukan mengamalkan yang sunnah. Walau dua-duanya penting, namun yang lebih penting yang mana? Meninggalkan yang haram. Karena tidak mengamalkan yang sunnah, tidak akan menghalangi langkah ke surga. Karena tidak akan mendatangkan murka Allah. Tapi melakukan yang haram bisa mendatangkan murka Allah dan mendatangkan neraka, walaupun mungkin bukan kekal bagi orang muslim, atau mungkin kekal apabila dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi daripada itu. Karena dosa besar walaupun belum mengekalkan dari neraka adalah baridul kufur, sarana yang akan mengantarkan kepada kekufuran, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Oleh karena itu harus dijauhi supaya kita tidak terjerumus kepada kekufuran, tinggalkan dosa-dosa besar. Mari saudaraku, selamatkan diri masing-masing. Di akhirat kita tidak dimintai tanggung jawab tentang ayah kita. Kita tidak dimintai tanggung jawab tentang istri kita. Kita tidak dimintai tanggung jawab tentang anak kita dengan syarat kita menjalankan kewajiban. Kecuali kita melalaikan, kita dituntut. Tapi kalau kita sudah nasihati istri kita, tidak kunjung mau meninggalkan yang haram. Kita sudah nasihati anak kita, tidak kunjung mau meninggalkan yang haram. Maka tidak tanggung jawab kita lagi. Sebagai Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan istri dan anak-anaknya. Atas perbuatan istri dan anaknya. Kenapa? Beliau sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Beliau sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kecuali kalau suami atau ayah yang mengajarkan istrinya untuk berbuat maksiat, mengajarkan anaknya, atau anaknya berbuat maksiat, dia tahu dan dia biarkan, maka dia dituntut oleh Allah karena perbuatannya, tidak bertanggung jawab sebagai seorang orang tua. Tapi kalau sudah diajarkan, tetap tidak bertanggung jawab. Manusia hanya mempertanggung jawab dirinya masing-masing. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran di akhir surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Cinta manusia yang paling jauh cintanya dari kita. Kemudian yang paling dekat, sampai yang terdekat yaitu anak sendiri. Pada hari manusia lari dari saudaranya. Dari 5 yang Allah sebut, saudara paling jauh cinta kita kepadanya. Wa ummihi wa abi, ibunya, ayahnya. Sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya. Anak yang paling dekat cintanya kepada kita. Anak yang paling dekat cinta kita kepadanya. Namun pada hari itu lari semuanya. Apa maksud lari? Enggak peduli. Itu saudaraku, enggak peduli. Itu ayahku, ibuku, enggak peduli. Itu istriku, anakku, enggak peduli. Kenapa? Allah jawab alasannya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka itu sibuk dengan perkara yang menyibukkan diri mereka masing-masing.